بارك وكرم وترحم وتحنن على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ونور قلوبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما واتنا حكما برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, sama kita hormati, dan sama kita cintai pengasuh pondok pesantren Qurratul A'yun atau pondok yatim Al-Ustaz Ayi, Ustaz Ayi, Ustaz Ayi atau Ajengan Ayi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan usia panjang kepada beliau, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran dan ketabahan di dalam menyantuni atau mengasuh anak-anak yang dibanggakan oleh Allah wa Rasuluh, yaitu anak-anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kita hormati ayahanda saya, termasuk paman saya, guru saya Syekh Fauzi Suhaimi, yang alhamdulillah beliau bisa hadir kesempatan pagi hari ini dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Beliau jemput saya sendiri, langsung datang ke sini bersama saudara saya juga Kang Sulaiman, yang kalau saya di Mekah beliau selalu akrab dan selalu menjumpai saya. Alhamdulillah, satu nikmat besar. Tidak ada kenikmatan yang paling indah yang harus kita rasakan terkecuali ketika kita duduk di kanan dan kiri kita ada orang-orang yang di dalamnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenikmatan besar, ini kenikmatan agung, ini kenikmatan yang tidak akan pernah bisa digantikan dengan apapun, nggak akan pernah bisa dibayar dengan seberapapun besar jumlah bayarannya. Ini kenikmatan yang Nabi sendiri menginginkan mendapatkan kenikmatan yang seperti ini. Nabi ingin, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui lisannya yang mulia, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi enggak berbicara dengan hawa nafsunya. Semua yang dibicarakan oleh Nabi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa, tidak berbicara dengan hawa nafsu, illa wahyu yuha, terkecuali setelah mendapatkan perintah, datangnya wahyu, baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara. Di antara daripada sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang masyhur, yang sudah kita kenal dan bahkan kita hafal di antara kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ana wakafal yatim, ana wakafal yatim, saya dan orang yang memelihara anak yatim. Para muhaddis sampai daripada hadis ini, kalimat ini, ana wakafal yatim. Maka para muhaddis, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi,
Imam Ibn Hajar Asqalani, Imam Muslim, beliau mensyarahkan daripada itu hadis menyatakan lahu aw ghairuhu. Kafil yatim ini, al-kafil yatimu lahu aw ghairuhu. Baik yatim itu adalah anaknya sendiri, anaknya sendiri. Rasulullah SAW menyatakan, saya dan orang yang memelihara anak yatim, orang yang menyantuni anak yatim, orang yang memperhatikan anak yatim, orang yang di dalam hatinya senantiasa selalu ada anak yatim. Ana wa kafil yatim. Ulama ahli hadis mengatakan lahu, ini anak yatim, anaknya sendiri. Ada seorang wanita yang dia ditinggal mati oleh suaminya, maka anaknya menjadi yatim. Anaknya dia rawat ini anaknya, dia jaga ini anaknya, dia perhatikan ini anaknya, dia berikan kasih sayang lebih kepada anaknya tersebut. Ada nggak yang janda? Banyak. Mudah-mudahan dapat suami baru. Oh amin. Tapi gue ingin dapat suami lagi. Bahasa Indonesia ngerti aja ya. Tapi kalau bahasa Sunda mah kurang ngerti. Ya. Kalau sedikit-sedikit ngerti, tapi kalau yang panjang-panjang nggak ngerti. Tadi ajengan ngomong apa tadi? Ajengan ngomong aib ya. Dengan aib tadi. Tapi sedikit-sedikit insya Allah ngerti. Sedikit doang. Sampai di mana tadi? Bu? Tidur. Ini janda. Janda, dia punya anak. Dia rawat anaknya dengan baik, dia perhatikan anaknya, dia beri kasih sayang lebih. Lalu karena dia punya yatim, atau dia nggak janda, dia punya suami, tapi dia kumpulin anak yatim. Maka ini dikatakan dengan kalimat ghairuhu. Dia punya anak yatim tapi bukan anaknya dia, anak selain daripada anaknya dia. Anak selain daripada anaknya dia. Ini daripada tafsir hadis. Anak wa kafil yatim hakataini atau hataini dalam riwayat yang lain. Hataini fil jannah. Nabi SAW menyatakan, orang yang demikian, si ibu yang merawat anaknya yang ditinggal oleh suaminya, atau ada seseorang yang dia bangun sebuah gedung karena ada orang tua, si ibu yang ditinggal sama suaminya nggak mampu ngurus anaknya, nggak mampu mendidik anaknya karena perekonomian yang minim, perekonomian yang rendah, yang lemah, akhirnya dia titipkan di Darul Aitam. Ini namanya kalau bahasa Arab Darul Aitam. Darul Aitam itu artinya rumah anak yatim. Rumah anak yatim. Enaknya saya berdiri apa duduk? Diri ya? Biar ibu-ibu yang di belakang kelihatan. Ini namanya Darul Aitam, rumah anak ya, rumah anak yatim. Dia titipin di sini di rumah anak yatim, anaknya, diasuh oleh ajengan, dirawat, diberi kasih sayang. Maka kata Nabi, ana wa kafil yatim hataini fil jannah. Dalam riwayat yang lain, ka'ataini fil jannah. Seperti ini, seperti dua jari yang nanti bakal mendempet, yang bakal dekat, yang bakal erat, yang tidak akan pernah terpisah dengan Nabi SAW di surga. Maksudnya apa? Orang yang menyantuni anak yatim, orang yang memperhatikan anak yatim, orang yang merawat anak yatim,
orang yang mengasuhi anak yatim, maka dijamin orang tersebut adalah orang yang pasti dan pasti akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairul buyut, sebaik-baiknya rumah fil muslimin, di dalam kehidupan orang-orang Islam. Khairul buyut, kalau di dalam hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Sunan Ahmad, Musnad Imam Ahmad, itu dikatakan khairu baitin fil muslim. Kalau di dalam Tirmizi mengatakan khairul buyut, sebaik-baiknya rumah. Orang kalau melihat rumah itu baik kalau interiornya bagus, ya enggak? Rumahnya mentereng, gedongan, oh ini rumah terbaik. Tingkap, lantainya 2 lantai, oh ini rumah terbaik. Belum tentu itu rumah terbaik. Tolak ukur orang yang beriman, kebaikan dan kejelekan itu